Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Sedikit pengumuman, kebetulan ulun besok hari dan besoknya 2 hari lah ulun ada kegiatan di dinas pendidikan. Jadi untuk tugas kalian silahkan simak video ini, dan untuk langkah-langkah pengerjaan tugas silahkan kalian cermati apa tugas dari ulun yang mana nanti ulun bagikan di grup WA. Untuk langkah-langkahnya silahkan ulun pian baca dan simak video ini. Kita masuk materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Kalau rukun Islam kan ada 5. Rukun iman ada 6. Yang pertama apa? 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir. Dan 6. Iman kepada qada dan qadar. Pada bab ini kita membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4. Yang pertama Taurat, kedua Zabur, ketiga Injil, dan keempat Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk dan penuntut umat manusia. Masuk ke pengertiannya lah. Iman artinya percaya. Jadi secara bahasa iman itu artinya percaya. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya, yang berfungsi sebagai penuntun dan kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Setiap orang yang beriman kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan diturunkan kitab-kitab Allah agar manusia beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Jadi pengertiannya tadi, iman kepada kitab Allah adalah mempercayai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya, yang 4 tadi, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kandungan kitab-kitab Allah yang pertama tadi kan kitab Taurat, yang mana kitab Taurat tadi diturunkan kepada Nabi Musa. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah, tauhid, dan hukum-hukum syariat atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah, yaitu jangan ada padamu ilahi lain di hadiratku, jangan membuat patung, dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allah, jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Berilah hormat kepada bapakmu ibumu. Jangan membunuh sesama manusia. Larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Itu tadi kandungan kitab-kitab Taurat. Yang kedua kandungan kitab-kitab Zabur. Kandungan kitab Zabur maksudnya. Isi kandungan kitab Zabur berisi kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Kitab Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kandungan kitab Injil, yang mana tadi kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada manusia itu orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Dan yang terakhir kitab Al-Quran, yang mana kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam, yaitu tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. 2. Syariah, berisi hukum-hukum Allah. 3. Akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. 4. Ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. 5. Muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. 6. Sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu. 7. Wa'ad dan wa'id, artinya janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang yang kafir akan adanya balasan dari kemudian, dari akhirat lah. Suhuf, tadi kan kita membahas tentang kitab-kitab, sekarang suhuf. Suhuf artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah.
Nah, kalau kitab kan dibukukan berbentuk buku seperti Al-Quran kan ada berbentuk buku. Kalau suhufnya terpisah, lembaran-lembarannya terpisah. Suhuf diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang menerima suhuf antara lain: 1. Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. 3. Nabi Syed alaihissalam menerima 50 suhuf. 4. Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf sebelum turunkannya kitab Taurat. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia sebagai bahagia dunia dan akhirat. Cara-cara beriman kepada kitab Allah yaitu beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Sikap orang yang beriman kepada kitab Allah, manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Orang yang mengimani kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Sikap orang yang mencintai Al-Quran yaitu membaca Al-Quran secara rutin setiap hari lah, meskipun beberapa ayat sehari, yang penting istiqamah. Yang kedua, memahami isi Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Nah, silakan kalian kerjakan tugas yang berbagi di grup WA. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.